Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat Alphard seantero jagat dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa menyapa sahabat Alphard seantero jagat dimanapun berada, tetap dengan mengawali Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke ya sahabat-sahabat Alphard seantero jagat dimanapun berada, kemarin-kemarin ada berita kerenggangan antara Pak Prabowo dengan Pak Sandiaga Uno ya. Oleh karena itu kita harus berimbang dalam memberi berita, karena kemarin sepertinya ada perseteruan, maka kita harus sampaikan juga setelah beliau berdua sudah bertabayun ya, sudah saling ketemu. Oleh karena itu untuk perimbangan berita kita baca ya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Sandiaga Uno, dan nanti kita ulas bersama-sama. Mari kita bacakan langsung saja beritanya ya. Sandiaga ungkap isi pertemuan 3 jam dengan Prabowo. Wakil Ketua Dewan Pembina Sandiaga Uno menemui Ketua Umum Prabowo Subianto di tengah isu Sandiaga bergabung P3. Keduanya tetap sepakat bersatu padu serta saling membahas kerja menjadi menteri selama 3 tahun belakangan ini. Kita sepakat bahwa kita harus bersatu padu, bekerja sama dengan pola-pola percepatan, rekonsiliasi 3 jam diskusi itu juga sambil melihat selama 3 tahun kita bekerja di dalam pemerintahan. Bagaimana pekerjaan yang sudah terselesaikan, tapi masih ada juga yang menyisakan PR seperti masalah harga-harga bahan pokok meningkat, harga pangan meningkat, kesejahteraan petani belum dirasakan, UMKM omsetnya belum kembali pulih, ujar Sandiaga di kediaman Prabowo di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu 4 Januari 2023. Oh, ternyata Pak Prabowo punya rumah ya di Banyuwangi. Ujar Sandiaga di kediaman Prabowo di Banyuwangi, Jawa Timur 14 Januari 2023. Berarti barusan ya. Berita ini update ya berarti ya. Sandiaga menyebut dirinya disuguhi kopi hambalang saat diskusi bersama Prabowo selama kurang lebih 3 jam. Sementara Prabowo sendiri meminum teh chamomile. Gila, Masya Allah ya. Masya Allah, minuman orang kaya luar biasa ya. Saya dijamu Pak Prabowo, mungkin ini pertemuan terlama kami. Saya disuguhi kopi hambalang, makanya lokal kuliner, makanannya lokal kuliner Nusantara. Beliau sendiri minum teh, aduh nyebutinnya aja susah, chamomile, kata Sandiaga. Selanjutnya, Sandiaga juga menyebut keduanya jarang bertemu karena sama-sama sibuk dengan tugasnya. Sementara terkait isu perpolitikan, Sandiaga membiarkan tokoh politik yang memberikan pernyataan. Karena kita jarang bertemu, sibuk dengan kementerian satu sama lain. Beliau akan memanggil tokoh-tokoh partai mengenai apa yang saya kerjakan. Karena saya banyak sekali menerima undangan untuk berkunjung, ujarnya. Untuk urusan politik ini, tokoh partai yang memberikan statement saya tidak ingin saling berbalas melalui media. Karena seperti ini bertemu Prabowo langsung. Adab komunikasi yang baik, pungkasnya. Ya setidaknya Pak Sandiaga Salahuddin Uno sesuai dengan namanya ya, Salahuddin, semoga ya. Sebelumnya tudingan Sandiaga Uno kebelat tiket Pilpres 2024 disampaikan Ketua Mahkamah Partai P3 Ade Irfan Pulungan. Dia mengatakan meski masih belum dan bukan kader P3, Sandiaga selama ini sangat agresif mendekati P3 agar bisa mendapatkan tiket sebagai capres atau calon presiden maupun sebagai cawapres calon wakil presiden pada pemilu 2024. Sandiaga lah yang kebelat bernafsu mendekati P3. Saat ini P3 memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua bakal capres dan cawapres seperti
kepada Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Prabowo Subianto, dan lainnya. Jelas ada Irfan kepada wartawan Minggu 8 Januari. Ini luar biasa, ini menarik. Menariknya adalah kadang-kadang orang yang elit juga kadang-kadang tidak disiplin dalam bicara ya. Itu Pak Irfan Pulungan setidaknya Pak Sandi begitu sangat, mohon maaf ya dalam tanda kutip, masa Pak Sandi itu bodoh, partai P3 yang sekecil itu mau dijadikan kendaraan untuk mencalonkan presiden. Itu secara logika kan kita nggak masuk ya. Tapi justru mungkin P3 sendiri yang akan mendompleng ya, ingin mendompleng agar namanya naik gitu kan, bisa jadi loh ya. Jadi kemungkinan itu bisa-bisa semuanya, tapi yang terpenting kita harus memang berdisiplin ya, mulut kita itu semuanya harus berdisiplin. Kemarin dengan statement banyak sana sini, simpang siur sana sini, untungnya Pak Sandiaga tetap orangnya sopan ya. Kita salut sama Pak Sandiaga Uno, berbesar hati, dia orang kaya tapi dia itu tidak lupa makan kacang, tidak lupa dengan kulitnya. Ya begitulah, seharusnya kita ambil pelajaran yang baik. Oleh karena itu sekali lagi channel ini adalah belajar yang perlu kita ambil teladan, kita ambil, yang perlu kita kritisi, yang perlu kita apresiasi. Tentunya kita harus mengedepankan akhlakul karimah, akhlak moral Pancasila ya. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat Alpat Santoro Jagat. Kita saling berwasiat sekali lagi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung ucapannya, lisannya. Terkadang kita itu pengen mendapatkan tujuan biar cepat tercapai, kadang-kadang kita ekstrim ya, bul ala zamzam fatuk rob, menggunakan istilah pepatah Arab yang agar kita terkenal itu maka kencingilah air zam-zam. Kadang-kadang para politisi juga seperti itu, pengen partainya naik, pengen viral dirinya, dan di luar partai pun banyak orang-orang seperti pegiat media sosial. Semoga saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak elok, dari hal-hal yang tidak etis seperti itu ya. Media jangan dijadikan tujuan alat utama untuk mencari kekayaan, tapi media jadikan sebagai alat untuk ukhuwah. Adapun nanti dapat feedback materi ya kita syukuri, akan tetapi jangan sampai jadi tujuan. Jika jadi tujuan maka asal viral, yang penting terkenal, maka nanti menghalalkan segala cara. Jangan sampai seperti itu ya. Siapapun kita sebagai anak bangsa yang memiliki kekayaan nilai-nilai Pancasila, maka laksanakan nilai-nilai Pancasila itu, jangan jadikan hanya retorika. Semoga bermanfaat. Jazakumullah ahsanal jaza wa katsirul jaza. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.